Retroid Pocket 4 Pro, ya betul. Sebenarnya handheld ini udah keluar sekitar 2 tahun lalu lah ya, kira-kira, atau udah mau hampir 3 tahun gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya ini punya performance yang masih cukup oke, apalagi sebenarnya harga barunya juga udah lebih turun ya. Tapi memang kalau di Indonesia itu sendiri, kayaknya kalau kita cari stok barunya udah mulai agak susah ya. Cuman kalau gue lihat di forum Facebook atau yang lain, masih banyak yang suka cari si Retroid Pocket 4 Pro ini, karena ya Retroid Pocket 4 Pro ini masih cukup kuat, bahkan untuk main game emulation sampai PS2 itu masih bisa di sini. Selain itu juga dia masih punya ukuran yang bisa dibilang ini cukup unik ya, dan ini sangat compact banget. Selama pengalaman gue pakai ini, gue belinya kayaknya waktu awal-awal rilis juga itu, sampai sekarang ini masih sangat nyaman sebenarnya ya. Cuman kayaknya memang udah saatnya untuk gua upgrade, karena sebentar lagi Retroid Pocket 6 gua akan datang dan gua akan melepas si Retroid Pocket 4 Pro ya. Jadi sebelum gua upgrade, gua akan review singkat dulu gimana sih sebenarnya Retroid Pocket 4 Pro. Apakah di tahun 2026 ini masih pantas untuk dibeli? Ya kalau menurut gue sebenarnya masih lumayan pantas ya. Jadi kita langsung aja mulai reviewnya kali ya. Gua Kelvin dari Teknogeek dan ini adalah review dari Retroid Pocket 4 Pro. Oke, kita mulai dari paket penjualannya itu sendiri. Kalau paket penjualannya itu, kalau biasanya di Retroid itu punya box yang sangat khas ya. Jadi kalau di box ini di depan, kalau kalian lihat lebih detail tuh kayak ada gambar pedangnya atau lain-lain ya, kayak ini game retro lah. Dan ini modelnya itu kayak dibuka di flip gitu, ada magnetnya untuk penutupnya. Di dalamnya sendiri itu ada si konsolnya itu sendiri ya, udah pasti. Dan untuk kelengkapannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Dia ada si kabelnya, ada buku manual, terus juga ada plastik buat sih masukin si Retroid ini. Dan kalau biasanya kalau untuk anti gores itu kalau untuk pre-order aja biasanya. Udah itu aja sih, paling nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Kalau di bagian samping boxnya itu sendiri juga biasa kita bisa lihat kalau ini tuh belinya varian warna apa. Dan gue beli yang varian warna putih yang transparan ya, karena waktu yang transparan itu lagi sangat populer dan gue suka juga dengan warna transparan ini. Langsung aja kita ke spek internalnya, udah pasti lah ya. Untuk yang versi Pro ini, dia tuh sebenarnya pakai Dimensity 1100. Kenapa gue bilang Pro? Karena sebenarnya dia punya versi yang basic itu yang pakai Dimensity 900 ya. Waktu itu gue beli yang varian tentunya yang paling kencang, karena di sini Dimensity 1100 itu cukup kuat untuk main game-game demanding. Untuk PS2 itu masih sangat sanggup ya. Yang penting jarang ada untuk kita perlu ngetweak sih sebenarnya. Nah lanjut, kalau untuk layarnya sendiri ini bisa dibilang layar yang cukup kecil ya, karena layarnya sendiri cuma di 4,7 inch dan ini pakai panelnya IPS, resolusinya itu 720p dan refresh rate-nya itu cuma 60 Hz ya. Ini memang bisa dibilang layar yang cukup jadul untuk di tahun sekarang. Gue tau kalian bakal bilang mending kayak layar handphone 2 jutaan udah 120 Hz, udah IPS lebih bagus, bahkan udah AMOLED ya. Ya itu layar handphone lah yang gak usah dibahas. Ini memang barang hobi tuh kayak gini lah ya bisa dibilang. Tapi memang untuk di sekarang ini seharusnya konsol-konsol retro kayaknya 2 jutaan itu udah pakai AMOLED ya, karena pada di saat zamannya itu memang retro handheld itu layar AMOLED itu cuman yang di harga mahal aja, yang di atas 5-6 jutaan. Tapi kayaknya kalau yang 2-3 jutaan sekarang udah pada pakai AMOLED sih setahu gue. Udah itu nggak lupa kalau dia touchscreen, untuk brightness-nya sendiri bisa sampai 500 nits ya. Selama pengalaman gue pakai ini sebenarnya udah cukup menyenangkan, karena ya untuk main game-game retro nggak ada masalah sama sekali di layar ini ya. Cuma memang agak kecil aja sih bisa dibilang. Tapi ini udah 16:9, jadi untuk main game-game yang kayak PSP itu udah nggak ada masalah sama sekali, nggak bakal ada black bar. Dan kita juga bisa pakai widescreen patch kalau untuk main game-game PS2 ya. Nah untuk RAM dan storage-nya itu sendiri ya, RAM-nya ini dia udah 8 GB pakai LPDDR4X, sedangkan storage-nya ini 128 GB udah pakai UFS 3.1 ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk masalah storage, ini udah pastinya kencang, udah satset lah ya. Dan pastinya ada slot SD card ya. Jadi kita bisa tambahin lagi SD card tambahan di sini. Dia di bagian bawah ini yang ditutup. Nah, kalau untuk baterainya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu cukup gede ya. Bisa dibilang ini cuma 5000 mAh, karena ya mungkin karena menyesuaikan dengan si bodinya yang cukup kecil ini ya. Nah, untuk speaker sendiri menurut gua speakernya ini adalah salah satu yang gua tidak suka. Karena kenapa? Ya kalian udah tahu lah ya kalau misalnya nonton video gua tentang Mangmi RS, kalau ini ngadep ke bawah, yang artinya kalau kita pegang rentan banget buat ketutup sama tangan sendiri ya. Apalagi kalau tangan gua gede itu sering banget ketutup untuk pakai ini. Jadi ya itu yang jadi masalah di speakernya. Tapi kalau untuk masalah sound quality-nya menurut gua si Retroid Pocket 4 Pro ini masih punya suara yang cukup oke ya. Kalian bisa langsung dengar sendiri untuk suaranya. Nah,
untuk Wi-Fi dan Bluetooth-nya ini bisa dibilang termasuk yang cukup update ya. Karena kenapa? Dia udah pakai Wi-Fi 6 dan di zaman itu Wi-Fi 6 udah termasuk yang cukup paling tinggi. Belum Wi-Fi 7 tapi ya pada saat itu. Bluetooth-nya sendiri udah 5,2 yang tentunya kalian bisa konekin sama Bluetooth ya. Nah, untuk display outputnya sendiri memang sayang sekali dia pakai micro HDMI. Yang artinya apa? Ya kalian harus beli kabel lagi buat colok di bagian atasnya ini ya. Tapi overall sebenarnya kalau kalian mau colokin ke TV itu sangat oke, atau colokin ke monitor. Tapi ya bentuk compact gini sebenarnya kayak orang-orang lebih sering pakai untuk lebih ke portabilitas ya. Karena ini kan bisa dibawa kemana-mana nih. Dan kalau untuk chargingnya juga kalian nggak perlu khawatir karena kenapa? Dia udah pakai USB Type-C ya. Jadi ya ini kalian kalau bawa charger cuma cukup bawa satu aja udah bisa pakai di sini, nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk body dan desainnya itu sendiri bisa dibilang ini termasuknya cukup compact lah ya. Untuk ukurannya nih langsung gua tulisin, kalian bisa lihat sendiri. Memang ini termasuk ukuran yang cukup compact untuk sebuah retro handheld yang punya power yang kenceng. Bahkan ini dibandingkan sama Switch Lite ini lebih kecil dibandingkan Switch Lite ya, karena Switch Lite itu sendiri punya layarnya di 5,5 inch sedangkan ini di 4,7 inch ya. Jadi memang secara ukuran udah pasti ini jauh lebih kecil dibandingkan sama si Switch Lite itu sendiri. Bahkan beratnya juga termasuk enteng di 261 gram aja ya. Untuk varian warna di sini juga termasuk cukup banyak ya pada saat dirilis itu. Di sini gue pakai warna kristal, sedangkan yang warnanya ada 16 bit, ada warna black, ada 16 bit US. Yang 16 bit US ini kalau nggak salah beda di warna tombolnya ya. Ada watermelon dan terakhir ada ice blue ya. Jadi itu untuk varian warnanya termasuk cukup banyak. Lalu kalau kita lihat dari sisi depan ini di bagian kiri itu dia analognya ada di bagian bawah ya. Dan analognya ini udah pakai Hall effect untuk di kiri dan kanan ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk masalah grip ini akan jauh lebih tahan lah ya, tahan lama. Dan di pad ini juga termasuk cukup enak kalau dipencet. Ini memang feel-nya masih membran ya, bukan yang mechanical ataupun yang berisik bunyi gitu. Di bagian bawah analog yang kiri itu juga ada home back. Sedangkan kalau di bagian kanan itu tombol ABXC-nya itu dia modelannya kayak model si Nintendo Switch ya, A-nya di bagian kanan. Dan dia ditambahkan sentuhan warna-warni ya di sini. Jadi biar dia ada kelihatan lebih cakep gitu. Lalu ada analog kanan bawah kanannya di bagian bawah dan juga ada start select dan ya itu mungkin kalau untuk bagian depan ya. Dan untuk layarnya sendiri mungkin yang sangat gue kurang suka adalah bezelnya ini termasuk cukup tebel ya, bezel hitamnya ini salah satu yang gue juga kurang suka di si Retroid Pocket 4 Pro ini. Lalu di bagian bawahnya itu sendiri tentunya ada si lubang speakernya ada di kiri kanan yang tadi gue udah jelasin. Lalu ada si jack audio yang tentunya ini sangat membantu kalau kalian mau langsung dengar pakai headset gitu ya. Lalu ada lubang Type-C untuk nge-charge-nya, ada si slot SD card. Dan kalau untuk di bagian atas itu sendiri ada tombol powernya, ada tombol plus sama minusnya untuk volume. Lalu ada tombol slot untuk micro HDMI. Selain itu juga ada lubang untuk bukan intake, untuk lubang untuk exhaust-nya ya, exhaust si Retroid Pocket 4 Pro ini dia lewat yang atas yang kecil ini. Dan untuk tombol R1 sama R2, R2-nya ini tentunya dia ada modelan tekstur-tekstur gitu ya. Jadi kalau untuk dipakai itu jauh lebih enak. Dan L2 sama R2-nya ini dia pakai namanya kalau nggak salah analog L2 R2 ya. Jadi ini modelannya analog gitu kalau dari spesifikasi website ya. Gua nggak tahu sih berasa perbedaannya apa. Dan kalau untuk di bagian belakang ini kalian bisa lihat ya, karena ini gue punya yang varian kristal. Jadi ini kita bisa lihat beberapa komponen-komponen di bagian belakangnya ya, yang bisa dibilang termasuk cukup ya cakep lah ya, walaupun memang nggak terlalu rame gitu modelannya. Untuk bagian gripnya itu sendiri juga ya bisa gue bilang ini kan flat nih. Jadi kalau kita pakai untuk lama itu kurang nyaman ya. Biasanya gue pakai kayaknya kalau nggak pakai gini dulu sebelum gue beli gripnya nih gue beli gripnya akhirnya itu gue kayaknya setengah jam sejam itu udah berasa pegel karena tangan gue juga gede, ngegenggamnya juga nggak ngegrip gitu jadinya. Akhirnya gue mesti beli si casing tambahan nih buat casing grip ya, si Retroid Pocket 4 Pro yang termasuk cukup mahal ya pada saat itu. Tapi setelah pakai ini memang peningkatannya langsung jauh banget nih, jadi lebih enak megangnya. Dan kalau untuk main lama itu jauh lebih nyaman ya. Tapi memang harga yang harus dibayarkan adalah ini jadi gede banget nih bentuk gripnya, kalian lihat sendiri ya. Lalu lanjut untuk lubang tengahnya ini kan ini untuk angin masuknya ya. Jadi sebenarnya untuk kipas ini menurut gua cukup bekerja dengan baik dan gak terlalu berisik ya. Tapi memang hal yang gue notice adalah kalau untuk main game-game berat atau misalnya game Android kayak HSR itu, gua akan notice kalau untuk bagian belakang ini akan terasa hangat ya. Memang hangat aja tapi untungnya nggak sampai yang berasa kayak dia panas banget gitu. Jadi mungkin ini hal yang perlu kalian notice atau kalian tahu aja ya. Jadi ini masih berasa cukup hangat aja kalau kita mainin game-game berat. Nah untuk OS-nya sendiri ya biasa lah ya, namanya handheld kayak gini dia pakai Android OS yang biasanya udah termasuk cukup ketinggalan. Dan ini kan keluarnya 2 tahun lalu ya, jadi dia masih pakai Android 13 di sini. Walaupun begitu Android 13 nggak ada masalah sama sekali kalau untuk kalian main game-game emulator. Yang paling mungkin kalian harus cek ya kalau misalnya game-game terbaru kadang ada yang nggak bisa kali ya. Tapi selama gue main sih kayak main game HSR itu masih
masih bisa dimainin di sini. Dan juga kalau kalian mungkin cari kayak game Withering Wave juga sebenarnya masih bisa dimainin di sini ya. Dulu gue pernah main Withering Wave di sini masih bisa dapat di 30 FPS ya. Tapi di kali ini gue nggak tes sama sekali karena storage-nya terlalu kecil dan nggak muat kalau install Withering Wave. Withering Wave udah gede banget storage-nya coy. Dan tentunya kalau di OS yang handheld itu biasanya kan di bagian atasnya kita bisa lihat sendiri ya. Kita bisa atur fan-nya, atur sama performance-nya, mau standar, performance, high performance-nya. Ini kalian tinggal sesuaikan aja. Kalau untuk mau mainnya high performance nih kayak di game-game berat itu cocok kalian ganti di sini nih. Lalu controller style-nya kalian bisa ganti juga mau retro atau modelannya Xbox yang A-nya itu ada di bawah, yang ABXC-nya pokoknya ketuker lah ya. Untuk L2 R2-nya juga kita bisa ganti mau mode analog atau digital atau dua-duanya. Dan ya itu aja sih sebenarnya, nggak ada banyak yang bisa kita terlalu ganti di sini ya. Selain itu mungkin di settingan yang handheld setting yang ada di dalam Retroid Pocket 4 Pro ini juga nggak terlalu banyak settingan yang cukup kita bisa kotak-ketik ya. Mungkin kalau connect ke TV ini kita bisa ganti settingannya, misalkan kalau setiap dia connect ke display output itu layarnya bisa langsung mati dan juga nggak auto sleep, dan juga bisa bikin dia force landscape ya. Mungkin itu aja settingan-settingan yang menurut gue cukup penting. Sisanya sih nggak ada yang terlalu penting banget untuk gue bahas ya di sini. Nah untuk launchernya di sini juga gue pakai namanya Daijiso Launcher ya. Untuk Daijiso Launcher ini cukup membantu karena ya UI-nya Android kan nggak terlalu di groupingin kalau untuk game-game retro ya. Jadi gue pakai Daijiso Launcher yang sebenarnya gue juga pakai di Mangmi RX. Jadi secara UI ini tentunya sangat sama, bukan mirip lagi, sama bahkan ya. Nah tadi udah bahasin tentang masalah body, spesifikasi internal, dan soal kipas dan lain-lain banyak lah ya. Langsung aja kita mulai ke game testing. Masih sekuat apa sih si Retroid Pocket 4 Pro ya? Kalau untuk main game-game enteng tentunya nggak ada masalah sama sekali ya. Kayak mau main Game Boy Advance ya, di sini udah tentunya lancar, nggak ada masalah sama sekali. Main game PS1 juga lancar, nggak ada masalah sama sekali. Game PSP, SNES itu yang enteng-enteng semua dilibas, mau kita upscale sampai 1080p itu nggak ada masalah sama sekali. Lalu lanjut ke game yang lebih berat yaitu ada PS2. Di sini gue pakai Dynasty Warrior 4, ada Metal Gear Solid 2. Di sini nggak ada masalah sama sekali. Jadi ya kalau main game-game PS2 sebenarnya mostly akan lancar. Mungkin ada yang perlu di-tweak dikit kalau yang gamenya terlalu berat ya. Tapi overall PS2 nggak ada masalah sama sekali. Lalu main game PSP juga lancar. Pokoknya dari tadi semuanya pokoknya di 1080p ya. Gue upscale semua ya. Di sini gue main game-game PSP, gue tesnya di game-game enteng aja. Tapi kalau untuk game berat pun nggak ada masalah sama sekali. Lalu lanjut, kalau main game NDS itu juga tentunya bisa. Main game 3DS juga masih lancar loh main game 3DS di sini. Jadi pakai Azhar di sini gue nggak ada masalah sama sekali. Main Kingdom Hearts 3D, main Mario Kart 7 itu juga masih cukup oke untuk berjalan di sini. Game NDS juga game NDS juga termasuk lancar semua ya. Nah lalu main game yang lumayan berat yaitu Nintendo 64 ya. Kalau main Super Mario 64 di sini nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kita main game yang lebih demanding lagi, kayak contoh gue main Zelda Ocarina of Time ya, karena bentar lagi keluar yang versi remasternya lah bisa dibilang. Itu di sini termasuk cukup berat karena dapetnya cuman di 20 FPS saja. Ini gue udah nyalain high performance pun juga nggak ngefek ya. Memang kayaknya gamenya limitasi di prosesornya yang udah nggak terlalu kuat di sini. Dan terakhir kalau untuk emulation gue coba di Switch ya. Kalau di Switch juga sayang sekali memang nggak banyak game yang terlalu bisa dimainin. Bukan nggak banyak sih. Game-game yang demanding yang ada 3D itu menurut gue nggak sarankan untuk main di sini ya. Tapi kayak contoh gue main Chain Echo, Star Ocean The Second Arc itu nggak ada sama sekali. Dan bahkan gue sebenarnya coba Zelda Angin Liar atau ya Napas Liar di sini tidak loading sama sekali. Ini gue kasih lihat ya, ini cahayanya nge-stuck di situ ya. Jadi memang kalau untuk game-game Switch nggak bisa sama sekali untuk game-game yang berat ya. Jadi jangan dipaksakan. Dan tentunya nama ini berbasis Android ya. Gue tes juga game Android ya. Kalau untuk game-game enteng yang pastinya lancar ya. Di sini gue coba main Chrono Cross, ada main Dead Cells, itu dua-duanya nggak ada masalah sama sekali. Udah tentunya sangat nyaman dimainin. Dan terakhir yang mungkin game yang paling berat yaitu adalah main Honkai Star Rail ya. Di sini gue pakai settingannya medium resolution tapi sisanya low, itu dia bisa dapat di kisaran 50 sampai 55 fps ya. Jadi kalau untuk daily kayaknya masih cukup oke, tapi baterainya di sini bakal nyedot gede banget karena kalau nggak salah ini sama gue main 10 menit aja itu dia berkurangnya sekitar 10%-an lebih gitu. Jadi gue kurang sarankan untuk main game-game yang terlalu berat di sini ya, karena lumayan berasa angetnya udah mau mulai menjadi panas ya kalau main game yang terlalu berat. Dan sebenarnya untuk pakai PC streaming ya masih bisa, tapi gue nggak tes karena kenapa? Iya, main PC streaming di sini tidak terlalu nyaman dengan layarnya yang cukup kecil ya, di 4,7 inch coy. Menurut gue teksnya bakal jadi kecil banget karena kan game-game PC di 1080p yang biasanya mereka tuh expect untuk layar-layar yang gede lah, minimal tuh 7 inch atau 5 inch itu kayaknya udah ngepas banget. Bahkan ini 4,7 inch coy. Gue nggak kurang sarankan untuk PC streaming walaupun bisa ya, karena terlalu kecil. Nah terakhir ngomongin masalah harga ya. Kalau untuk harganya sendiri dulu waktu harga pertama kali keluar itu dia di 3
3,5 juta. Tapi kalau sekarang sebenarnya di website Retroid Pocket 4 Pro itu kalian bisa lihat ya, kalau harganya itu dia cuma di $160, atau kalau kita rupiahin mungkin di sekitar 2,5 sampai 2,7 jutaan ya. Tapi sayang sekali di Indonesia kayaknya nggak ada seller yang masukin lagi ya kalau untuk harga baru ya. Mungkin kalau kalian mau beli langsung itu bisa langsung lewat website-nya. Gua taruh linknya juga di bawah buat kalian cek sendiri kalau di website itu harganya berapa dan kalian bisa mau impor sendiri ya. Tapi biasanya kalian akan kena pajak dan lain-lain, ujungnya jadi 3 jutaan sih ya. Kayaknya masalah pajak juga sih di sini ya. Karena bea cukai maksud gua. Dan kalau kalian cari harga secondnya sebenarnya variatif lah ya. Tapi memang kalian harus pilih-pilih dengan baik kalau misalnya beli second. Gua ada taruh link Shopee juga, siapa tahu gua ada nemu harga yang lebih pantas untuk dibeli ya. Kalian bisa bantu cek juga untuk link affiliate yang ada di bawah ya untuk support channel itu juga ya. Tapi kalau harga gue sarankan kalau kalian beli second itu carilah yang sekitar 2,5 juta lebih, itu masih cukup oke. Tapi kalau udah di atas 3 juta gue kurang sarankan untuk beli ini, karena mendingan kayaknya beli handheld yang lain lah ya. Maksud gue 3 jutaan itu udah terlalu mahal untuk harga secondnya. Tapi overall ya pengalaman gue pakai Retroid Pocket 4 Pro sangat menyenangkan. Ini konsol compact yang sebenarnya kita udah jarang banget ya temuin konsol-konsol compact ini yang masih cukup powerful ya. Biasanya semua udah upgrade ke 6 inch, ke 7 inch ya, itu yang bikin dia tidak compact lagi kayak konsol-konsol dulu kayak modelan NDS, PSP, terus juga ada PS Vita. Itu kan modelnya semua compact-compact tuh, dan itu kita bisa bawa kemana-mana kayak bawa ya konsol aja, nggak membebani tas ya. Retroid Pocket 4 Pro ini memang salah satu retro konsol yang gue sangat suka ya dengan ukuran compactnya itu sendiri. Tapi memang ya nanti gue akan upgrade ke Retroid Pocket 6 yang secara ukuran memang tentunya lebih gede, tapi dia masih compact karena dia ukurannya juga 5,5 inch dan ukurannya nggak terlalu gede juga ya. Nanti ditunggu aja, gue akan bikin video unboxing sama video reviewnya tentunya ya. Ya mungkin itu aja, gue Kelvin dari Teknogi. Kalau kalian suka dengan video ini kalian boleh like, kalau nggak suka boleh dislike, dan ya ada juga link affiliate di bawah. Kalau kalian mau bantu support YouTube channel ini kalian bisa cek lewat link bawah ya. Gue Kelvin pamit dulu dan kita ketemu lagi di video Retroid Pocket 6 ya. Bye.